Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai depresi. Seperti apa itu? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Oke, sebagaimana tadi sampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai depresi. Apa sih depresi? Beberapa orang suka bicara, wah lo lagi depresi ya? Atau, wah gue lagi depresi. Depresi itu apa? Apakah mereka tahu depresi itu apa? Di sini, di video ini kita akan membahas mengenai depresi itu sendiri. Apakah yang teman-teman pernah alami itu disebut depresi? Di sini dibahas. Depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan rasa sedih mendalam dan rasa tidak peduli. Kuncinya di situ ya, rasa sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Berarti lebih dalam daripada rasa sedih dan muncul rasa tidak peduli. Rasa sedih itu wajar, umum, biasa terjadi pada kita semua. Nah, tapi yang dimaksud dengan depresi itu adalah bila individu atau orang tersebut mengalami kesedihan yang mendalam sampai paling tidak 2 minggu. Kalau misalnya baru sehari sedih karena ada sesuatu yang nggak enak, misalnya di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dimarahin gurunya, dimarahin orang tuanya, terus bilang itu depresi, ya enggak lah, itu baru sedih namanya, bukan depresi. Jadi kalau itu dialami sampai 2 minggu atau lebih, itu baru bisa dibilang depresi. Nah, depresi itu seperti apa? Terlihat dengan cemas yang berlebihan, emosinya tidak stabil, jadi artinya tidak tenang ya, bisa tiba-tiba sedih mendalam, nangis-nangis, itu yang dimaksud dengan emosi yang tidak stabil. Kemudian putus asa, itu tadi dibilang rasa tidak peduli, dia putus asa, istilah pasrah, udah nggak mau ngapa-ngapain deh, ya udahlah terserah deh, gue mau menghadapi hidupnya kayak gimana, apa yang akan terjadi sama gue, ya udah. Itu jadi cemas yang berlebihan, emosinya tidak stabil, gampang marah, gampang sedih, gampang nangis, putus asa. Itu hal yang ditampakkan ketika seorang mengalami depresi. Nah, penyebab atau pemicu dari depresi itu apa? Yang pertama, peristiwa yang traumatis. Nah, tentang trauma atau peristiwa traumatis ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Linknya ada di atas. Kalau belum ketemu, belum ada, berarti belum dibuat videonya. Tapi nanti akan dibuat insya Allah. Nah, yang kedua, memiliki penyakit kronis atau serius. Yang ketiga, mengkonsumsi jenis obat tertentu. Dan yang keempat, memiliki riwayat gangguan mental. Paling tidak itu. Mungkin ada yang lebih. Ada lebih dari itu. Tapi kita hanya membahas 4 itu dulu aja. Nah, peristiwa traumatis itu bisa mengakibatkan depresi. Iyalah, kalau misalnya ada ditinggal pasangan hidup misalnya, sampai berminggu-minggu dia sedih terus, sedih yang mendalam, nggak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan kesehatan dirinya, nggak bisa kerja maksudnya, nggak bisa sekolah, nggak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya, itu depresi. Gimana mengatasinya? Ada 2 cara dengan psikoterapi dan obat-obatan. Kita tidak membahas tentang obat-obatan karena itu masuk ke ranah atau wilayah medis. Kita membahas mengenai psikoterapinya karena itu masuk ke dalam ranah psikologi. Biasanya kalau sudah berat memang harus digabungkan antara psikoterapi dan obat-obatan, seperti itu. Nah,
psikoterapi model apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa psikoterapi yang bisa atau tepat diterapkan pada kondisi orang yang mengalami depresi. Di sini kita hanya akan membahas dua metode psikoterapi. Yang pertama, terapi psikodinamik. Itu klien itu adalah orang yang mengalami hal tersebut ya. Kalau dokter menyebutnya pasien, kalau kami menyebutnya klien. Klien diminta untuk mengutarakan masalahnya secara terbuka. Ceritain gitu, kenapa kamu begitu? Kenapa sih kamu mengalami depresi? Hal apa yang kamu alami? Kira-kira seperti itu, Itu gambaran singkatnya. Kemudian klien atau yang mengalami hal tersebut akan bercerita, oh saya mengalami ini karena ditinggal pasangan misalnya, atau kemudian dia tanya sudah berapa lama, udah 1 tahun yang lalu. Terus ditanya yang lebih lanjut sampai mendalam, dan akhirnya masalahnya itu terbuka dengan sedemikian jelas, untuk kemudian dicari titik temu dan solusinya gimana caranya agar depresi itu tuntas atau hilang, dengan kata lain sembuh. Seperti itu. Bisa nggak sih sembuh total? Kalau memang sudah parah ya mungkin harus menggunakan obat-obatan. Tapi kalau saya pribadi berpendapat kalau tidak terlalu parah harusnya dengan psikoterapi pun bisa. Seperti itu. Terus itu tadi terapi psikodinamik. Yang kedua yang akan dibahas ini adalah terapi perilaku kognitif. Itu gimana? Ini relatif lebih cepat ketimbang terapi psikodinamik itu. Nah, kalau terapi perilaku kognitif itu caranya membuka pikiran si klien, mencari masalahnya, kemudian mengubah pikiran negatif, ketakutannya, kesedihannya hingga menjadi positif. Misalnya dia ditinggal pasangan lah, itu paling gampang contohnya. Kemudian masalahnya ditinggal pasangan, oke. Kemudian dibangkitkan pikiran yang positifnya, oke, kamu kehilangan pasangan, tapi kehidupan kamu tetap jalan dong, bisa dong kamu tidak terlalu memikirkan itu. Kira-kira seperti itu. Ini relatif lebih singkat. Kalau psikodinamik itu dicari semuanya permasalahannya, dan memang lebih lama daripada terapi perilaku kognitif. Seperti itu. Itu tentang psikoterapi. Nah, kita kembali lagi ke masalah depresi. Tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau misalnya cuman sedih doang 1-2 hari, yaitu ya sebenarnya ya sedih atau duka. Tapi kalau misalnya sampai lebih dari 2 minggu, itu baru disebut depresi. Nah, sedih dalam tipe kepribadian orang itu beda-beda ya. Maksudnya ada beberapa tipe kepribadian orang yang sudah saya buat videonya, nanti bisa dicek di sini. Nah, kalau orang mengalami kesedihan atau mengalami kesedihan, ada 4 tipe kepribadian menurut Hippocrates Galenus. Tadi linknya diklik aja itu supaya lebih paham. Ada sanguinis, melankolis, flegmatis, dan kolerik. Nah, kalau orang dari kalangan sanguinis, kolerik, dan flegmatis menghadapi rasa sedih atau duka itu cenderung lebih mudah. Kenapa? Sanguinis itu orang yang populer, dia rame, dia gaul, dia senang kumpul-kumpul, ikut pesta, seperti itu. Mungkin nggak orang seperti itu akan mengalami sedih atau duka berkepanjangan? Tentu tidak ya, karena istilahnya dia
Ada masalah, oh yaudah, oke, kumpul, lupa deh masalahnya, selesai. Kalau kolerik itu leader, tipe leader, pemimpin, dia keras, tangguh. Menghadapi rasa sedih bagaimana? Oh ya sudahlah, ada masalah, oh yaudah, biarin, saya harus menjalankan hidup saya lebih lanjut, masalah yang sudah berlalu ya sudah, biarkan. Itu kolerik atau koleris. Kalau pragmatis gimana? Pragmatis itu kan damai, dia kalem, ada masalah datang ke dia terus, ya udahlah, mau gimana lagi, lanjut, tenang deh kamu. Mungkin sedih tapi ya nggak berlarut-larut. Nah, kalau melankolis itu gimana? Melankolis itu orang yang sangat perasa, ada masalah langsung drop, jatuh sejatuh-jatuhnya, nggak bisa cepat menuntaskan sedihnya. Ibarat kata kalau misalnya dia nyemplung ke dalam sebuah lubang kesedihan lah misalnya, gimana cara dia pulih? Temennya harus nyemplung ke lubangnya juga, genggam tangannya, keluar dari masalahnya bareng-bareng, selesai. Jadi kalau ketemu orang tipe melankolis, kok kayaknya udah dikasih tahu untuk melupakan masalahnya masih aja berputar-putar di situ, ya emang tipenya begitu gitu, emang tipenya begitu. Orang melankolis emang sensitif banget, perasa banget. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang melankolis, ya maklumin aja ya, karena emang tipenya seperti itu. Jadi harus dikasih tahu pelan-pelan, ayolah kita lupain, ya jalan dulu, udah agak mendingan, besoknya jangan ditinggalin, tetap harus dikasih masukan lagi, ayo jalan yuk gitu, sampai akhirnya tuntas dan selesai. Itu yang tipe melankolis. Nanti buka aja tentang 4 teori atau 4 tipe kepribadian Hippocrates Galenus yang tadi linknya ada. Oke? Mungkin itu saja dari saya, dari Gunawan, dari Rumah Belajar Hekto. Terima kasih, semoga bermanfaat.